Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bimbel Pak Tomo. Kali ini kita akan membahas darah. Nah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Darah terdiri dari dua macam, yaitu bagian yang padat dan yang cair. Yang padat terdiri dari darah merah atau eritrosit, darah putih atau leukosit, trombosit atau keping darah. Nah, tiga-tiganya itu padat ya, padat. Makanya kalau ada darah yang keluar banyak, itu kalau dibiarkan nanti jadi kayak agar-agar, karena bagian darah itu ada yang padat. Malah banyakan yang padat daripada yang cair. Yang cair namanya plasma darah. Nah, plasma darah itu 90% terdiri dari air. Nah, oleh karena itu harus banyak minum ya, supaya tidak kekurangan plasma darah. Ulangi, bagian darah ada yang padat dan ada yang cair. Yang padat terdiri dari eritrosit, leukosit atau darah putih, dan trombosit atau keping darah. Sedangkan bagian yang cair namanya plasma darah. Darah merah atau eritrosit bertugas mengikat oksigen dan mengedarkan oksigen. Mengikat dan mengedarkan oksigen. Nah, bagian darah merah yang bisa mengikat oksigen namanya hemoglobin. Hemoglobin itu terdiri dari zat besi. Nah, makanya kalian harus suka makan makanan yang mengandung zat besi. Tapi bukan sekrup atau paku. Zat besi terdapat pada bayam, kangkung, dan sayuran-sayuran hijau. Darah putih tugasnya membunuh kuman. Trombosit tugasnya membekukan darah. Nah, kalau ada orang demam berdarah, trombositnya berkurang, nanti darahnya jadi terlalu cair. Kalau darahnya terlalu cair bisa keluar sembarangan, nanti bisa keluar lewat hidung, bahkan bisa keluar lewat pori-pori. Oleh karena itu trombosit sangat penting supaya darahnya tidak terlalu cair. Nanti kalau darahnya terlalu cair jadi kayak keringat, bisa keluar. Nah, gawat ya. Berikutnya plasma darah. Plasma darah itu tugasnya mengedarkan sari makanan. Kalau oksigen diedarkan oleh darah merah, kalau sari makanan diedarkan oleh plasma darah. Nah, penyakit yang menyerang darah. 1. Anemia. Anemia kekurangan darah merah. Akibatnya oksigen yang beredar di tubuh juga berkurang, jadi orang lemes, terus pusing. Anemia ya, kekurangan darah merah. Obatnya banyak, makan sayuran-sayuran hijau. Sama itu ada juga obat dari dokter. Misalnya sangobion. Leukemia. Leukemia itu terlalu banyak darah putih. Darah putih itu tugasnya membunuh kuman. Kalau kebanyakan dia nggak punya musuh kuman, dia malah nyerang-nyerang darah merah. Nah, berikutnya talasemia. Talasemia itu kelainan bentuk sel darah merah. Jadi sel darah merahnya itu bentuknya agak aneh sehingga tidak bisa mengikat oksigen dengan banyak. Darah merah kan tugasnya mengikat oksigen. Talasemia itu bentuk darah merahnya agak beda sehingga kurang bisa mengikat oksigen. Jadi orangnya lemes. Kenapa sel darah merah bentuknya agak beda? Nggak tahu. Mungkin jangan-jangan sering makan makanan haram kali ya. Berikutnya hemofilia. Hemofilia itu darah sukar membeku. Jadi kalau luka darahnya ngocor. Nah, itu mungkin karena kurang vitamin K. Kurang vitamin K ya. Nah, ini adalah gambar darah merah. Nah, ada keping-kepingnya gini ya, darah merah. Ini darah putih. Jadi darah merah sama darah putih harus lebih banyak darah merah. Ini darah merahnya banyak, darah putihnya 1. Nah, ini ya. Tapi ini untuk setetes darah mungkin ya, setetes darah yang ditetesin di mikroskop. Kalau darah kita
Wah, terdiri dari miliaran ginian ya. Ini darah putih sama darah merah, banyakan darah merah. Darah putih kayak gini ya. Cakepan mana nih darah merah? Cakepan darah merah ya. Darah putihnya serem, karena tugasnya membunuh kuman ya. Ini gambar trombosit. Nah, trombosit tugasnya membekukan darah atau mengentalkan darah. Kalau kekurangan trombosit, darahnya jadi terlalu cair. Ini gambar itu, apa namanya, pembuluh darah, pura-puranya pembuluh darah dipotong, darahnya nyembur kayak gini nih. Ada darah merah, ada sel darah putih, ada plasma darah, ini cair ya, plasma darah cair ya. Nah, ada mana trombositnya, mana? Ini kali ya. Nah, ini darah kalau mengalir kayak gini. Dari pembuluh darah ngalir kayak gini, campur-campur ya. Ada darah merah, darah putih, plasma darah, dan trombosit. Berikutnya, peredaran darah. Peredaran darah itu ada peredaran darah terbuka. Peredaran darah terbuka terdapat pada ikan tanpa melalui pembuluh darah. Jadi darahnya nyebar-nyebar di daging tanpa melalui pembuluh darah. Pada serangga juga. Nah, kalau pada manusia itu peredaran darahnya disebut peredaran darah tertutup karena melalui pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu ada pembuluh darah nadi. Pembuluh darah nadi adalah pembuluh darah yang mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh maupun ke paru-paru. Pembuluh nadi itu nama-namanya aja banyak. Ada namanya pembuluh aorta. Pembuluh aorta adalah pembuluh nadi yang besar. Ada juga pembuluh arteri. Pembuluh arteri itu sama juga pembuluh nadi. Cuman ukurannya ada yang kecil, ada yang besar, namanya jadi beda-beda. Kalau biasa namanya nadi, kalau gede namanya aorta sama arteri ya. Aorta sama arteri itu ada dekat jantung ya. Kalau di tangan itu pembuluh nadi. Pembuluh nadi bisa dirasakan denyutnya. Kalau pergelangan tangan dipegang, itu ada denyut nadinya. Denyut nadi itu karena tekanan jantung dari serambi kiri ya, jantungnya nekan, terus darahnya ngalir, nah, terasa denyutnya di nadi ya, nyut gitu. Pembuluh vena. Pembuluh vena adalah pembuluh yang mengalirkan darah menuju jantung dari tubuh maupun dari paru-paru menuju jantung, balik ke jantung. Maka pembuluh vena sering disebut pembuluh balik. Pembuluh vena sering disebut pembuluh balik. Nah, pembuluh nadi ini ciri-cirinya terletak agak ke dalam. Jadi kalau lukanya kecil nggak bakalan kena, agak ke dalam. Tapi sekalinya luka nyembur dia, ya, nyembur darahnya. Kalau pembuluh vena agak di permukaan, mengalirkan darah menuju jantung. Kalau luka nggak nyembur, netes. Tapi ya dua-duanya sakit, jangan ya, jangan luka ya. Berikutnya pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu pembuluh darah yang sangat kecil, adanya di permukaan kulit. Nah, pembuluh darah kapiler itu kalau kita dikerokin itu pembuluh darahnya agak bagian ujung-ujungnya pecah, jadi kita kalau dikerokin merah. Atau kalau kita ditusuk jarum keluar darah tapi cuma dikit, karena pembuluh darahnya pembuluh darah yang sangat kecil, namanya pembuluh darah kapiler. Peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia ada peredaran darah kecil, itu dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung, tujuannya buat ngambil oksigen. Ada peredaran darah besar. Peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Tujuannya untuk mengedarkan oksigen. Mari kita lihat gambarnya ya. Ini peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil itu dari bilik kanan menuju ke paru-paru ngambil oksigen, lalu masuk ke serambi kiri dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung, jantung paru-paru kembali ke jantung.
Nama jantungnya adalah bilik kanan, memompa darah ke paru-paru, ngambil oksigen, lalu masuk ke serambi kiri. Nah, itu udah. Itu peredaran darah kecil cuman gitu. Jantung, paru-paru, jantung. Sekarang peredaran darah besar. Peredaran darah besar itu dari bilik kiri ke seluruh tubuh, tubuh bawah maupun tubuh atas. Tubuh atas itu kepala, tangan, tubuh bawah itu kaki dan sebagainya. Ulangi, dari jantung ke seluruh tubuh, lalu nanti kembali ke jantung. Jantungnya namanya apa? Namanya bilik kiri. Bilik kiri ke seluruh tubuh, lalu masuk ke serambi kanan. Nah, nanti dari serambi kanan masuk ke bilik kanan, dipompa ke paru-paru, ngambil oksigen lagi. Pompa lagi ke seluruh tubuh, balik lagi ke serambi kanan, masuk bilik kanan, pompa ke paru-paru, ngambil oksigen. Udah dapat oksigen, masuk ke serambi kiri, masuk lagi ke bilik kiri, pompa ke seluruh tubuh, begitu seterusnya. Peredaran darah dan peredaran darah kecil, peredaran darah besar. Ya, sampai sini pembahasan tentang darah. Terima kasih. Jangan lupa sebarkan videonya ke teman-teman lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.